Selamat pagi anak-anak. Setelah kemarin kita mempelajari tentang hewan ternak penghasil daging, telur, susu, serta mengenal berbagai jenis ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut, kali ini kita akan mempelajari apa saja manfaatnya bagi tubuh kita, serta bagaimana metode pengolahan bahan makanan tersebut. Bersama saya, Miss Dita. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share video berikut ini ya. Manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Seperti yang kita ketahui, ikan, udang, cumi-cumi, daging, telur, dan susu merupakan sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Adapun fungsi protein antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, sebagai zat pembangun. Yang kedua, sebagai cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga, sintesis antibodi, hormon, dan enzim. Yang keempat, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. Dan yang kelima, pembentukan dan perbaikan sel antar jaringan, terutama pada anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. A. Manfaat ikan. Adapun kandungan gizi pada ikan dan manfaatnya bagi tubuh kita, yang pertama omega 3 untuk proses perkembangan otak pada janin. Yang kedua, serat protein. Yang ketiga, asam amino untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Yang keempat, vitamin A untuk mencegah kebutaan pada anak. Yang kelima, vitamin D untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Yang keenam, vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino. Yang ketujuh, vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah dan membantu metabolisme lemak. Yang kedelapan, zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Yang kesembilan, yodium untuk mencegah penyakit gondok. Selanjutnya yang ke-10 ada selenium yang berfungsi untuk membantu metabolisme tubuh. Yang ke-11 ada seng yang membantu kerja enzim dan hormon. Dan yang ke-12 ada fluor yang berperan dalam menguatkan dan menyehatkan gigi anak. B. Manfaat udang. Udang adalah sumber lemak omega 3 yang sangat besar, mengandung banyak vitamin, mineral, protein, dan unsur-unsur lain yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. C. Manfaat cumi-cumi. Cumi-cumi sangat kaya akan mineral dan nutrisi yaitu protein, vitamin B, seng, yodium, dan omega 3 serta tembaga. D. Manfaat rumput laut. Sayuran laut ini kaya akan nutrisi penting bagi tubuh, yaitu vitamin K, kalsium, zat besi, serat alami, dan asam lemak omega 3. Berikut ini beberapa manfaat nutrisi dalam rumput laut. Yang pertama, kalsium untuk mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Yang kedua, kandungan vitamin C yang merupakan antioksidan yang mencegah gejala kanker dan dapat merawat kecantikan kulit. Yang ketiga, rumput laut mengandung serat alami yang baik untuk mengontrol berat badan. E. Manfaat susu. Susu merupakan sumber kalsium dan protein dengan tingkat tinggi. Yang pertama, kalsium untuk pertumbuhan tulang anak-anak. Yang kedua, potasium untuk menggerakkan dinding pembuluh darah. Ketiga, yodium untuk meningkatkan efisiensi kerja otak besar. 4. Zat besi
yang berfungsi untuk mempertahankan kulit agar tetap bersinar. F. Manfaat daging. Adapun gizi dan manfaat dari daging. Yang pertama, vitamin B dan mineral yang diperlukan untuk kesehatan sistem syaraf dan pertumbuhan. Yang kedua, kandungan 9 asam amino esensial yang berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak. Yang ketiga, zat besi Heme yang berfungsi untuk menghindari tubuh dari anemia. Yang keempat, vitamin B dan D. Yang kelima, seng. Dan yang keenam, omega 3. G. Manfaat telur. Yang pertama ada telur ayam kampung. Putih telur mengandung riboflavin. Kuning telur mengandung 1,33 gram kolesterol per 100 gram. Vitamin A dan B mengandung kalsium, fosfor, letisin, dan zat besi. 2. Telur ayam broiler. Kandungan nutrisi ayam broiler sama dengan ayam kampung, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ayam kampung. Yang ketiga, telur itik. Mengandung vitamin D 6 kali lebih banyak dibandingkan ayam broiler. Mengandung vitamin E. Mengandung vitamin A lebih banyak dibandingkan telur ayam. Dan mengandung vitamin B kompleks, mineral, selenium, mangan, seng, tembaga, dan lain sebagainya. 4. Telur puyuh. Memiliki kandungan nutrisi, protein, mengandung vitamin A dan B2, mengandung zat besi dan potasium, tidak mengandung LDL atau kolesterol jahat, tetapi mengandung HDL atau kolesterol baik, serta kandungan protein ovomukoid yang dapat mengatasi gejala alergi. Kegiatan mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi dapat disebut dengan memasak. Memasak terdiri dari berbagai metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dan rempah agar dihasilkan cita rasa yang lezat. Yang pertama adalah merebus atau boiling. Merebus adalah menggunakan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan, bisa dengan air, kaldu, santan, atau susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Fungsi cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Jika temperatur berkisar 85 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius dan cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan, teknik ini disebut poaching. Alat yang biasa digunakan dalam proses merebus adalah panci. Yang kedua, mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Bahan makanan diletakkan dalam suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Biasanya mengukus menggunakan alat seperti langseng atau dandang, panci, dan kukusan atau kelakat. 3. Menggoreng atau frying. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Tata cara menggoreng yang pertama, wajan harus dalam keadaan bersih dan kering.
Panaskan wajan berisi minyak secukupnya. Masukkan bahan pangan yang akan digoreng dan goreng hingga kematangan yang diinginkan. Yang keempat, membakar atau grilling. Metode membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka dengan sumber panas yang datang dari bawah alat yang disebut grill. Yang kelima, memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Adapun alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave dan oven. Ini dia tugas kita buat minggu ini. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan melalui admin kelasnya masing-masing ya. Tetap semangat belajar dan salam sehat!